Pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 telah mencapai puncaknya. Sekitar 221.000 jamaah Indonesia tentunya merasa bahagia. Tapi tahukah Anda jika seorang tokoh Sunda bernama Brata Legawa adalah orang Nusantara pertama yang menunaikan ibadah haji pada abad ke-13, tercatat dalam naskah kuno Purwaraka Carubanagari dan Negara Kertabumi. Ketika itu perjalanan haji memakan waktu yang sangat lama dan penuh bahaya. Jadi pastinya nggak kepikiran deh buat bawa oleh-oleh haji untuk keluarga dan kerabat di rumah. Tapi jamaah haji kekinian nggak usah khawatir. Yakin deh ibadah hajinya bakalan khusyuk karena nggak diberatkan dengan urusan oleh-oleh. Bukan karena nggak beli loh ya. Soalnya bisa lebih praktis dengan membelinya di pusat oleh-oleh haji Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dijamin komplit dan murmer alias murah meriah tapi nggak murahan. Siap! I come from Saudi Arabia. Tanah Abang is much better because it's very cheap and it's very fresh and quality is high. So the goods are always fresh here. I come regularly to Dubai here. I sell to other place also and they also never complain. They say the quality is very good. Oh, aku udah sering sih Kak belanja di toko ini. Sama sekalian kan saudara aku tuh baru pulang haji. Dia nitip belanjaan oleh-oleh di sini. Tak bisa dipungkiri jika berbagi oleh-oleh selepas ibadah umroh atau haji seakan menjadi suatu kewajiban. Bisa sih tidak dilakukan, tapi pastinya akan terasa tidak pas. Bisa dimaklumi ya, karena budaya menyenangkan orang dengan membawa oleh-oleh sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Apalagi setelah pulang berhaji, suatu ritual ibadah yang hanya bisa dilakukan orang-orang terpilih saja. Pada masa Belanda, ibadah haji bahkan sempat dilarang. Artinya apa? Ini tidak main-main karena kan pada waktu itu haji juga selain membawa pengaruh bagi pemerintah Hindia Belanda, haji sempat dilarang, artinya dibatasi. Yang berhaji pun harus memenuhi beberapa kriteria, seperti dia harus memiliki surat untuk yakin bahwa yang ditinggalkan itu dapat hidup, terus kemudian siapa yang menanggung gitu kan. Nah, karena saking ketatnya haji inilah orang selalu mengidamkan tanah suci sebenarnya. Awalnya itu. Sebelum adanya pusat oleh-oleh haji di Pasar Tanah Abang, para jamaah dipastikan akan kebingungan dengan urusan oleh-oleh. Selain karena jumlahnya terbatas, mereka kerap dipusingkan dengan urusan tawar-menawar harga. Sekarang sih nggak perlu bingung, karena sudah jadi rahasia umum jika berangkat hajinya ke Tanah Suci, tapi beli oleh-olehnya mampir ke Tanah Abang. Dari Tanjung Priok inilah mereka mengantar sebenarnya, atau sebagian keluarganya mengantar, terus kemudian ya dibawakanlah oleh-oleh gitu loh. Nah ini yang menjadi peluang bisnis bagi para imigran, para pedagang yang baik berasal dari Indonesia maupun dari Arab gitu. Jadi ini menjadi peluang. Oh ternyata oleh-oleh haji banyak diminati gitu kan, seperti apa namanya ya air zam-zam dari mulai keperluan sholat, terus kemudian kacang-kacangan. Para pedagang yang datang dari Arab, terutama dari daerah Yaman, pada waktu itu selain mereka berdakwah juga mereka berdagang. Biar gak penasaran dan tahu seluk-beluk pasar oleh-oleh haji di Tanah Abang, langsung aja tim Secret Story mendatangi lokasinya. Merapat ke kios oleh-oleh milik Umar yang telah berdagang cukup lama di Tanah Abang. Kios oleh-oleh yang buka sejak tahun 90-an ini bahkan menjadi pelopor kios oleh-oleh haji yang ada di Tanah Abang. Nah Mas, ini kan lagi musim haji ya. Apa sih yang paling banyak diminati? Nah, komoditas utama yang paling diminati sama jamaah haji ketika pulang dari Tanah Suci adalah kurma, kismis, dan coklat. Di sini kita menyediakan hampir lebih dari 20 jenis kurma. Kan kalau misalnya biasanya orang beli cuma untuk konsumsi hari-hari ataupun konsumsi layaknya misalnya untuk puasa Senin Kamis dan kebutuhan-kebutuhan tertentu lainnya. Nah, sekarang kan ini kan ditambah sama orang yang baru pulang haji tadi ya kan, kebutuhan untuk oleh-oleh. Nah, itu jadi semua menambah penjualan lah dalam artian seperti itu. Ternyata berbelanja oleh-oleh haji di Tanah Abang memang mengasyikkan. Stoknya lengkap dengan harga yang bervariasi. Tinggal pilih saja sesuai selera dan isi kantong.
Sampai kini tak kurang ada sekitar 300 kios oleh-oleh yang khusus menjual aneka produk dari Timur Tengah. Saking ramainya, rata-rata kios sampai memiliki 20 orang karyawan. Jika dikalikan dengan jumlah kios yang ada, otomatis pusat oleh-oleh ini telah menyerap tenaga kerja lebih dari 6.000 orang. Wow, gak kebayang deh berapa besar omsetnya. Terus berarti kalau pedagang-pedagang yang udah punya toko sekarang ini, awalnya gimana tuh Mas? Jadi dulu itu Tanah Abang itu belum ada orang yang dagang korma di pinggiran jalan seperti ini buka toko ataupun menjajakan dagangnya secara kaki lima. Tapi itu dagang kurma itu Tanah Abang itu mulai terkenal karena dari mulut ke mulut. Dulu almarhumah Haji Umar Ahmad Sungkar dagang kurma itu dari turun-temurun dari kolega antar kolega seperti itu. Mulai membawa kurmanya dulu dibawa di dalam kaleng black ya, kalau kita tahu kaleng black kerupuk ataupun biskuit pada zaman dulu. Nah itu dipakai buat bawa kurma dari Saudi seperti itu, dari Timur Tengah. Dan kalau misalnya pengen minta kirimin dulu biaya kargo mahal, jadi pada belanja di Tanah Abang. Buah kurma yang disukai Nabi Muhammad SAW yaitu kurma ajwa, termasuk kurma yang paling laris dibeli. Karena dianggap memiliki khasiat istimewa, bisa menangkal sihir. Harganya sekitar 300.000 per kilo untuk kualitas terbaik. Kebanyakan kurma yang dijual di pasar Tanah Abang bersumber dari kota Madinah. Pengirimannya dilakukan melalui jalur laut, melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Pengiriman berton-ton kurma dilakukan 3-4 kali setiap tahun. Dari satu supplier kurma dari Madinah, biasanya memasok 15 kios oleh-oleh di pasar Tanah Abang. Gak cuma kurma ya, sajadah, kopiah sampai minyak wangi, semuanya lengkap. Akhir 70-an, 80-an hingga awal 90-an inilah yang kita sebut era pembangunan kan pada masa Orde Baru. Nah, orang sudah bebas berhaji siapa saja yang mampu. Orang sudah mulai banyak yang istilahnya OKB, orang kaya baru kan. Jadi beberapa pedagang grosir justru membelinya di pusat oleh-oleh haji Tanah Abang, terus kemudian dijual kembali. Kios penjual oleh-oleh haji banyak ditemukan di Blok F Pasar Tanah Abang. Meski tidak berdempetan, lokasi masing-masing kios terbilang dekat, menawarkan produk yang seragam, berdampingan dengan para pedagang tekstil. Mereka membuka kiosnya sejak jam 7 pagi dan tutup sekitar jam 4 sore. Ada baiknya datang di pagi atau sore hari agar terhindar dari teriknya matahari kota Jakarta.